Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaharani Setio Prameswari dari Fakultas Sastra Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Offering B, Angkatan tahun 2021. Saya akan membahas tentang hubungan sastrawan dengan alam semesta. Sastrawan menyampaikan ide dan gagasannya yang berupa karya sastra kepada pembaca atau pendengarnya. Sastrawan akan menyampaikan apa yang berhasil diindra, ditanggapi, diingat, dan difantasikannya melalui bahasa. Keempat hal tersebut disampaikan melalui bahasa dengan segala perangkatnya. Bahasa adalah wadah objektif dari timbunan makna dan pengalaman yang besar. Kadar kenyataan dalam karya sastra berbeda-beda untuk setiap jenis karya sastra. Untuk karya sastra yang bersifat biografis, autobiografis, histori, atau catatan perjalanan, kadar kenyataan yang ada di dalamnya lebih dominan. Bahkan pengarangnya pun kadang-kadang mengakui kenyataan yang diceritakan dalam karyanya. Sedangkan dalam karya sastra lain, terutama karya sastra kontemporer, absurd, sufi, kenyataan hanya digunakan sebagai latar, bahan mentah, atau digunakan sebagai pemicu lahirnya karya sastra. Karya semacam ini lebih dominan imajinasi sastrawannya. Bahan yang sama bisa diolah dan ditanggapi secara berbeda oleh beberapa sastrawan. Bahkan dengan judul yang sama, uraian karya sastranya bisa berbeda-beda. Cara sastrawan memperlakukan kenyataan dan dunia yaitu manipulatif, artifisial, dan interpretatif. Kenyataan yang diindra sastrawan dijadikan bahan karya sastranya dengan cara dimanipulasi. Seorang sastrawan memperlakukan kenyataan yang digunakan sebagai bahan mentah karya sastranya dengan cara meniru, memperbaiki, menambah, atau menggabung-gabungkan kenyataan yang ada untuk dimasukkan ke dalam karya sastranya. Kenyataan yang dijadikan bahan karya sastranya juga dibuat-buat atau artifisial. Selain itu, kenyataan yang ada telah diinterpretasikan terlebih dahulu berdasarkan pandangan diri sastrawan itu sebelum dijadikan karya sastra. Haley dalam Wahab 1995 mengklasifikasikan ruang persepsi manusia terhadap sistem ekologi atas 9 tingkat, yaitu being, kosmos, energi, substance, terrestrial, object, living, animate, dan human. Hierarki persepsi manusia terhadap ruang dimulai dari manusia sendiri, karena manusia merupakan lingkungan terdekatnya. Ini merupakan tingkat human atau manusia. Tingkat di atasnya secara berturut-turut adalah animate atau makhluk bernyawa, living atau kehidupan, objek misalnya mineral, terrestrial misalnya gunung dan sungai, substance misalnya gas, energi misalnya cahaya atau api, kosmos misalnya matahari, bumi, dan bulan, being atau keadaan misalnya kebenaran dan kasih. Perlu diketahui, konsep hubungan sastrawan dengan semesta berhubungan dengan pemikiran seni oleh para ilmuwan. Menurut Plato, seni merupakan kenyataan yang mendekati metode mimetik, peneladanan atau pembayangan atau peniruan. Seni termasuk di dalamnya seni sastra hanya dapat meniru dan membayangkan hal-hal yang ada dalam kenyataan yang terlihat. Sedangkan menurut Aristoteles, seni justru tidak meniru kenyataan sebagaimana adanya, tetapi menciptakan dunianya sendiri. Karya seni merupakan cara unik untuk membayangkan pemahaman tentang aspek situasi manusia yang tidak dapat diungkapkan dan dikomunikasikan dengan jalan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.